Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 9. Saya Selamat sebagai supervisor. Saya Eva Yulia sebagai coach. Saya Hini Amarwati sebagai coach. Kami akan mempraktikkan coaching supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Ambar. Waalaikumsalam Bapak. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah Pak, sehat. Alhamdulillah. Ikut senang saya ini. Dengar-dengar akan melakukan coaching. Iya Pak, betul. Hari ini saya melakukan coaching. Dengan siapa Bu? Insya Allah dengan Bu Eta Pak. Oh Bu Eta ya. Ya. Mudah-mudahan nanti coachingnya sukses ya. Sudah melakukan persiapan apa saja Bu? Saya sudah koordinasi dengan Bu Eta untuk ya. Melakukan coaching hari ini Pak. Sudah dan janjian, alhamdulillah beliau setuju. Nanti Mm-hmm. sekitar sore lah, sekitar jam 3-an. Oh itu persiapan. Mungkin yang bisa saya bantu nanti apa Bu? Bisa ada yang saya bisa bantu? Bapak bisa memantau saya melakukan coaching dengan Bu Eta untuk mengetahui kira-kira alur saya itu udah benar atau belum. Saya akan mencoba melakukan alur kita yang kita persiapkan, yaitu dengan cara saling fokus dalam permasalahan yang ada pada Bu Eta, terus dengan menjadi pendengar aktif. Juga saya akan mencoba menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbeda. Seperti itu Pak. Oh iya. Berarti nanti saya mohon izin untuk melakukan pengamatan terhadap coaching Bu Ambar ya. Siap Pak. Saya akan senang sekali kalau mengamati saya dalam coaching tersebut. Yang akan kita dialogkan nanti apa nih Bu dengan coach? Kira-kira masalah Bu Eta itu apa? Saya sebenarnya belum tahu Pak. Nanti kita tinggal sharing aja di situ, kita lihat permasalahan yang dihadapi oleh Bu Eta selama ini tuh apa kira-kira. Oh seperti itu ya. Iya. Berarti nanti ada apa harapan-harapan kita melakukan coaching itu nanti ya. Saya harapkan nanti Bu Eta bisa dapat menyelesaikan solusinya dari masalah yang ada di dia. Oh, berarti Bu Eta menemukan solusi-solusi dari masalah yang dihadapinya ya. Selama ini Bu Eta pernah cerita apa? Belum sih Pak, belum. Ini baru pertama. Baru pertama ya. Ya. Jadi masalah Bu Etanya tuh belum tahu. Oh, jadi nanti kita akan gali sama-sama nih ya. Saya akan melakukan pengamatan dengan coaching yang akan Ibu Ambar lakukan terhadap Bu Eta. Jadi kita nanti bisa mendengar melihat sama-sama ya seperti itu ya. Itu aja mungkin yang saya berikan arahan bimbingan. Mungkin nanti saya minta izin juga untuk mendampingi ya. Siap Pak, siap. Oke, terima kasih. Oke, Pak. Sampai nanti kita ketemu di coaching. Ya, terima kasih Bu Ambar. Iya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Ambar. Waalaikumsalam Bu Eta. Gimana kabarnya Bu Ambar? Alhamdulillah sehat. Bu Eta gimana kabar? Alhamdulillah saya senang sekali hari ini bisa bertemu dengan Bu Ambar nih. Sama. Anak-anak sehat semua ya? Alhamdulillah Bu Ambar. Ada waktu kosong ya sekarang kan ya? Iya. Kita janjian ya. Iya. Masa kemarin kan Bu Eta di chat saya ya? Iya betul Bu. Saya mau cerita Bu. Oke, kira-kira apa nih masalahnya saya tadi? Ini Bu, saya ada sedikit permasalahan di kelas saya Bu, terkait dengan anak-anak di kelas, dengan pembelajaran di kelas. Jadi ketika saya mengajarkan anak-anak tuh suka cepat lupa gitu Bu. Maaf Bu Eta nggak berapa ya? Saya sekarang di kelas 2 Bu. Kelas 2 itu berarti kan tingkat bawah ya? Iya betul Bu. Berarti masalahnya anak-anak sering lupa nih. Iya. Nah kira-kira apa sih yang pengen Ibu capai? Jadi saya ingin yang saya harapkan gitu ya Bu di kelas ya Bu ya. Ketika saya mengajarkan suatu materi, kemudian ketika saya pindah nih ke materi yang baru, materi yang lama tuh jangan lupa. Jadi misalkan saya ajarkan nih penjumlahan, kemudian dia udah paham nih. Ketika saya masuk ke pengurangan, materi yang penjumlahan udah lupa lagi gitu Bu. Cepet banget kayak kayak saya ngerasa kayak frustasi gitu Bu. Nih kemarin saya berarti mengajar kayak sia-sia gitu Bu. Jadi kira-kira menurut Bu Eta kenapa anak sebut seperti itu?
memang dari proses pembelajaran yang saya lakukan itu lebih dominan terhadap saya di kelas gitu Bu. Mungkin anak-anak jadi bosan ya Bu ya ketika saya mengajar, jadi sepertinya pembelajaran itu berlalu begitu saja gitu, mungkin karena monoton, terus anak-anak jadi kurang fokus gitu. Eh, Setelah jadi misalkan saya habis ngajar, langsung saya kasih tugas anak-anak kerjain, dan sepertinya menurut saya itu anak-anak sudah tuntas dalam pembelajaran. Jadi saya pindah ke konsep berikutnya atau materi berikutnya. Nah sepertinya nih karena permasalahan ini sepertinya saya harus mengubah metode pembelajaran yang harus saya lakukan Ibu ya. Sepertinya saya harus melakukan mode pembelajaran berdiferensiasi ya Bu, supaya anak-anak lebih paham terhadap konsep materi yang akan saya ajarkan begitu Bu. Oke, untuk sehari-hari kira-kira sumber belajar apa aja Ibu pakai dalam kelas? Saya pakai buku biasanya Bu, tapi juga saya kadang menggunakan internet untuk tambahan pembelajaran. Itu udah bagus pakai internet ya. Berarti pembelajaran idaman itu seperti apa jadi dalam kelas tersebut harusnya? Yang saya harapkan dalam pembelajaran di kelas itu adalah pembelajaran yang aktif, interaktif. Jadi ketika saya memberikan pertanyaan, anak-anak sudah paham, kemudian saya berikan tugas juga paham, kemudian mereka bisa mengetahui apa yang di tugas yang harus mereka kerjakan gitu. Terjadi ada interaksi di dalam kelas antara guru dengan siswa gitu. Kemudian anak-anak bisa dapat mempelajari materi pembelajaran yang disampaikan itu secara baik gitu Bu. Kira-kira nih kalau di skala 1 sampai 10, di mana posisi Ibu kira-kira dengan sebagai ibu mencapai tujuan tersebut? Sekarang ini kayaknya saya masih di posisi 6 Bu. Oke, posisi 6 nih. Jadi iya. Ibu maunya kira-kira di posisi berapa? Target saya sih Bu ya, setelah saya melakukan perubahan pembelajaran di kelas ini, saya ingin mencapai di angka 8 Bu. Gitu. Kalau misalkan harap Ibu pengen angka 8, kira-kira apa yang mau Ibu lakukan untuk kelas tersebut? Iya Bu, saya ingin melakukan beberapa rencana perubahan yang akan saya terapkan di kelas. Yang pertama, saya ingin melakukan pembelajaran yang menarik dan interaktif tentunya di kelas. Sepertinya saya harus lebih banyak mempersiapkan materi pembelajaran dan media pembelajaran sebelum saya melakukan pembelajaran itu sendiri. Itu pertama saya berarti harus mempersiapkan media ajar. Kemudian saya juga metode pembelajaran yang tadi itu mungkin saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, baik itu dia berdiferensiasi proses, konten atau produk yang akan saya terapkan sesuai dengan bakat dan minat anak-anak di kelas seperti itu Bu. Keren banget itu Ibu rencananya. Kira-kira kapan dilakukan ini? Saya ingin mau melakukannya mulai dari besok nih Bu. Besok? Iya Bu. Saya nanti malam akan mencoba untuk mempersiapkan materi bahan ajarnya. Kemudian saya akan belajar juga bagaimana cara menyajikan pembelajaran yang aktif dan interaktif dengan anak-anak. Selanjutnya saya juga sepertinya untuk menghilangkan kejenuhan dalam pembelajaran, saya akan memasukkan pembelajaran dengan sosial emosional. Mungkin saya kurang nih Bu ini pendekatan dengan anak-anak, jadi mungkin saya akan memasukkan teknik stop gitu, jadi olah pernapasan supaya mereka bisa lebih fokus lagi dalam pembelajaran. Mindfulness ya. Iya betul Bu, mindfulness. Biar anak-anak lebih tenang, saat pembelajaran juga biar. Oke, sekarang kira-kira nih fokus pembelajarannya, media pembelajaran apa kira-kira mau dipakai nih untuk anak-anak tersebut biar pengen menarik kan nih, biar anak-anak biar nggak jenuh, biar ingat kembali. Kira-kira pembelajaran kayak gimana yang mau dipakai? Media pembelajaran yang menarik itu saya akan mencoba membuat media pembelajaran yang interaktif Bu, dengan Canva. Mungkin penyajian video pembelajaran juga saya akan masukkan. Jadi itu juga mungkin nggak langsung nih saya kasih video semua, mungkin anak-anak kan nanti ngerasa jenuh, jadi mungkin saya akan foto pembelajaran, kemudian kita bahas dulu per materi gitu, jadi nggak langsung sekaligus gitu nonton video, mungkin mereka bosan dengan betul, namanya anak-anak tingkat bawah ya, jadi anak-anak ya. Nah kira-kira nih dalam pembelajaran membuat ini Ibu belajar sendiri apa ada yang membantu? Nanti saya akan mencoba menghubungi Bu Is nih di sekolah Bu, karena di saat Bu Is itu
sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Saya lihat kayaknya cukup menarik nih di kelasnya Bu Is, beberapa nanti ngerasa jenuh, jadi mungkin saya akan potong pembelajaran, kemudian kita bahas dulu per materi gitu, jadi nggak langsung sekaligus gitu nonton video, mungkin mereka bosan dengan betul, namanya anak-anak tingkat bawah ya, jadi Iya, anak-anak betul, Bu. Nah, kira-kira nih dalam pembelajaran membuat ini, Ibu belajar sendiri apa ada yang membantu? Nanti saya akan mencoba menghubungi Bu Is nih di sekolah, Bu, karena di saat Bu Is itu sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Saya lihat kayaknya cukup menarik nih di kelasnya Bu Is, beberapa model pembelajaran, kemudian yang sering diajarkan itu pembelajaran berdiferensiasi produk, Bu. Berarti di sekolah Ibu udah ada ya Bu Is yang sudah memulai pembelajaran yang menarik seperti itu ya. Betul, Bu. Mungkin saya akan meminta beliau untuk mendampingi saya dalam proses pembelajaran nanti. Berarti udah ada solusinya ya tentang masalah ini. Ibu bisa mencoba dibantu dengan Bu Is. Nah, pokoknya saya minta Bu Eta tetap semangat dalam pelajaran seperti ini. Jadi mudah-mudahan rencana Ibu dalam kedepannya berhasil. Kira-kira jangka waktunya nih, ada kan kita target biasanya nih dalam berapa lama kira-kira anak tersebut bisa. Nah, seperti itu. Ya, Bu, jadi saya akan coba nih dalam seminggu ke depan ini saya akan melakukan pembelajaran yang terakhir tadi, Bu. Persiapan pembelajaran dengan Canva, kemudian saya juga akan mencoba masukin tadi mindfulness tadi, Bu. Nanti setelah seminggu saya akan lihat nih progresnya. Mungkin kalau misalkan belum ada progresnya, saya mungkin bisa ini lagi ya, Bu ya, berdiskusi lagi ya, Bu ya, untuk melihat apa masih ada kendala di mana nih saya nih dalam terhadap pembelajaran yang saya lakukan ini. Mantap Bu Eta, saya tunggu ya progresnya nih. Mudah-mudahan hasilnya baik, tetap semangat, jangan kendor ya. Buat anak-anak kita semuanya banyak demi anak, semua demi anak. Kita hanya sebagai pendidik adalah menuntun anak menjadi lebih baik. Ya, Bu. Semangat ya Bu Eta. Saya semangat sekali. Karena waktu udah bel nih kita udah mau pulang kayaknya nih. Mau pulang apa enggak? Iya, Bu. Makasih banyak ya Bu Ambar ya atas waktunya. Siap Bu Eta, tetap semangat ya. Baik, Bu Jangan Ambar. putus asa. Oke. Makasih Bu Ambar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Bu Ambar? Alhamdulillah ya sudah melakukan coaching tadi, sudah saya amati. Nampaknya perasaannya gimana nih setelah melakukan Alhamdulillah coaching? Pak, saya merasa senang ternyata Bu Eta ini sudah bisa menemukan solusi atas masalah anak tersebut. Iya, alhamdulillah ya. Tadi masalahnya juga cukup ini juga ya, cukup unik juga ya dengan masalah itu. Ya namanya anak-anak tingkat bawah ya Pak, anak kelas 2 ya wajar seperti itu. Tapi alhamdulillah Bu Eta sudah menemukan solusinya. Iya, berarti sekarang udah plong ya melakukan coaching ya seperti itu. Nah, tadi berdasarkan pengamatan saya, boleh ya saya tambahkan ya hasil pengamatan saya ya. Tadi itu yang saya amati pertama, kalau saya lihatin cukup akrab ya, jadi tidak ada kayaknya Bu Etanya jadi mencair gitu ya, alurnya berjalan, ngobrol yang enak, curhatnya itu enak seperti itu, akrab, karena tidak ada seperti ini kayak atasan gitu ya, kayak bawahan, tidak ada seperti itu, jadi akrab seperti temannya seperti itu. Kemudian sudah menggali permasalahan daripada Bu Eta yang Bu Ambar lakukan seperti itu. Kemudian sudah hadir penuh. Ya, saya amati tadi itu mendengarkan dengan baik begitu, telinganya dipasang gitu, seperti itu. Terus ketika ada Bu Eta harus begitu diikuti gerak tangannya seperti itu cukup bagus Bu Ambar ya, bisa menghadirkan penuh. Kemudian dengan rasa juga mendengarkan dengan penuh hati-hati, penuh perasaan, sepertinya penuh empati itu dengan masalah yang dihadapi oleh Bu Eta seperti itu. Kemudian pertanyaan-pertanyaannya juga sudah cukup bagus karena pertanyaannya berbobot, sehingga Bu Eta itu terpancing ya untuk menggali potensi-potensi yang Bu Eta miliki. Ya, Bu Eta miliki, kemudian Bu Eta akhirnya menemukan kalau anak saya tadi suka lupa, mungkin metode belajarnya dia bisa menemukan solusi itu dan mau
mau mengganti, apalagi tadi kita sudah menemukan ya dengan anak kelas 2 belajarnya dengan Canva gitu ya, itu cukup inovatif ya, dalam artinya seperti itu. Mudah-mudahan sih bisa ya. Kemudian dari ininya eh, bersemangat nih Ibu Ambar, cukup bersemangat ya ketika menghadapi tadi masa Bu Eta gitu ya. Jadi Bu Etanya juga jadi mencair gitu seperti itu. Karena kalau biasanya kalau orang bersupervisi itu cenderung kan takut Bu Ambar ya. Jadi kadang-kadang malah jadi khawatir, cemas gitu ya. Nggak keluar malah. Iya, jadi nggak, maksudnya kapan cepat selesai. Tapi kalau tadi coaching sepertinya malah pengennya berlama-lama ya Bu Ambar ya, pengennya berlama-lama. Karena kita sudah mau pulang, jadi sepertinya harus ini ya, harus diakhiri coachingnya. Padahal sebenarnya masih mau melakukan banyak bicara lagi ya seperti itu. Kemudian tindak lanjutnya tadi akan ada lagi pertemuan dengan Bu Eta ya. Betul, nanti kalau setelah seminggu 2 minggu ini kita lihat progresnya. Bagaimana anak kelas 2 ini setelah pembelajaran yang baru ini apakah berubah atau tidak. Kita langsung continue Pak. Betul. Tadi berarti nanti akan ada nih, misalnya hari ini tanggal berarti ini tanggal 1, berarti nanti tanggal 15 mungkin setelah 2 mingguan bisa bertemu lagi ya, kemudian melakukan coaching lagi ya, terus berkelanjutan ya. Betul ya. Alhamdulillah sudah melakukan coaching. Terus dari proses coaching tadi apa yang Ibu Ambar dapatkan kira-kira? Kalau saya melihat Bu Eta itu pintar ya dalam mengambil keputusan, mencari solusi. Mencari solusi untuk bagaimana caranya untuk membuat pembelajaran lebih interaktif. Karena ini anak kecil, misalnya kelas 2, wajar kalau anak sering lupa ya, jadi mencari solusinya dengan berpikir dan menemukan pembelajaran yang memang menarik ya, interaktif, yang kalau teman itu menarik, banyak gambar, banyak suara dan sebagainya. Jadi anak-anak mungkin lebih menarik, mungkin lebih mengingat gitu. Karena kondisi anak kan pasti beda-beda ya Pak. Tidak semua anak harus mampu semua, tapi insya Allah dengan solusi dari Bu Eta, saya yakin insya Allah berhasil. Iya, alhamdulillah kita sama-sama berharap apa yang kita lakukan ini bisa memberikan layanan terbaik buat anak-anak kita. Bu Ambar ya, seperti itu. Oke Bu Ambar, terima kasih ya telah melakukan coaching. Mudah-mudahan ini bisa terus berkelanjutan dan bisa dilakukan seterusnya. Seperti tadi ada kontinunya ya. Terima kasih, sukses terus Bu Ambar. Terima kasih sudah mau mengikuti coaching saya dengan Bu Eta tadi. Ya, sama-sama Bu Ambar. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.